Mari kita sisihkan sejenak semua kebisingan berita utama. Hari ini kita akan membedah sebuah isu bukan dari permukaan, tapi dari ruang mesin geopolitik. Kita akan tanggalkan semua jubah diplomasi, semua bahasa ambigu yang sengaja dirancang untuk menutupi keraguan. Kita akan menatap langsung pada sebuah realitas yang dingin dan mentah di balik laporan Wall Street Journal yang baru-baru ini menyebar. Sebuah laporan yang seolah-olah terdengar gagah, namun sesungguhnya menyembunyikan sebuah kebenaran yang jauh lebih rumit dan gelisah. Di atas kertas, kalimat ini adalah sebuah pertunjukan kekuatan yang nyaris sempurna, proklamasi dari sang hegemon global. Kita bisa membayangkan operasinya, senyap, cepat, presisi, sebuah pesan yang terkirim ke Teheran tanpa perlu sepatah kata pun. Inilah citra yang Washington ingin seluruh dunia lihat, sebuah negara adidaya yang bertindak tegas, yang tidak ragu menggunakan kekuatannya. Tapi, dalam permainan catur global ini, apa yang tampak di permukaan seringkali hanyalah topeng yang paling tipis yang dibuat untuk menutupi wajah kebingungan yang sebenarnya. Sebab, jika kita mengupas lapisan pertama dari narasi ini, kita tidak akan menemukan keyakinan, tapi justru sebaliknya. Laporan ini, teman-teman, bukanlah sebuah demonstrasi kekuatan. Ini adalah sebuah pengakuan yang tak disengaja, sebuah proklamasi kebingungan yang sangat mendalam, yang kini sedang merayap di lorong-lorong kekuasaan Washington. Kata kuncinya bukanlah penyitaan, yang terdengar begitu final, melainkan kata yang jauh lebih lemah, mempertimbangkan. Dan dalam kamus diplomasi, mempertimbangkan adalah sinonim dari kebimbangan. Dalam dunia di mana setiap kata ditimbang dengan presisi apotekar, mempertimbangkan adalah sebuah kode untuk kelumpuhan strategis. Itu adalah sinyal bahwa di dalam ruang-ruang rapat tertutup terjadi perdebatan sengit yang tidak berujung. Itu adalah tanda sebuah pemerintahan yang sedang berperang melawan dirinya sendiri. Jadi, kebocoran informasi ini ke media, ini bukanlah strategi psikologis yang cerdas. Ini adalah gejala dari sebuah keraguan kronis yang tidak lagi bisa ditahan di balik pintu. Lalu mengapa mereka ragu? Jawabannya sederhana, karena para arsitek kebijakan di Washington sadar betul ini bukan lagi tahun 1990-an. Dunia pasca Perang Dingin, di mana satu armada kapal induk bisa membuat sebuah bangsa gemetar ketakutan, era itu sudah berlalu. Yang mereka hadapi sekarang adalah Iran modern, sebuah entitas politik yang telah ditempa selama lebih dari 4 dekade di dalam tungku api sanksi paling brutal dalam sejarah. Mereka tidak hancur, mereka justru mengeras. Mereka belajar beradaptasi, berinovasi, dan yang terpenting, mereka telah mengembangkan kekebalan terhadap jenis intimidasi yang dulu begitu ampuh. Dan disinilah kita sampai pada jantung kelumpuhan Amerika. Di balik fasad persatuan nasional, ada sebuah perang saudara kebijakan yang sedang berkecamuk. Negara adidaya ini terbelah menjadi dua faksi yang saling bertentangan, dengan visi yang sama sekali tidak bisa dipertemukan tentang bagaimana cara menghadapi Teheran. Ini adalah sebuah dilema yang melumpuhkan dari dalam. Di satu sisi meja, kita punya kubu elang. Emosi yang menggerakkan mereka adalah frustrasi murni. Mereka melihat ribuan sanksi yang mereka rancang dengan susah payah ternyata tak lebih dari macan kertas. Mereka melihat data intelijen tentang aliran minyak Iran dan mereka marah karena merasa dipermainkan. Bagi mereka, kesabaran sudah habis. Diplomasi gagal, tekanan ekonomi tumpul, dan satu-satunya bahasa yang tersisa adalah kekerasan fisik. Di seberang mereka, dengan wajah yang jauh lebih tegang, duduklah kubu realis. Motivasi mereka bukanlah frustrasi, tapi ketakutan yang rasional, yang didasarkan pada perhitungan dingin. Mereka menatap peta, grafik ekonomi, dan simulasi militer, dan yang mereka lihat adalah jurang kehancuran. Coba kita selami sejenak psikologi kubu elang. Bayangkan Anda telah mendedikasikan bertahun-tahun untuk membangun arsitektur sanksi paling kompleks di dunia hanya untuk melihat Iran dengan cerdik membangun sebuah armada bayangan, konstelasi kapal tanker hantu yang beroperasi di luar radar sistem keuangan global dan berhasil menjaga ekonomi mereka tetap bernafas. Tentu saja Anda frustrasi, Anda merasa dipermalukan, dan dalam keputusasaan itu, satu-satunya alat yang tersisa di dalam kotak perkakas Anda adalah palu godam bernama kekuatan militer. Namun, kubu realis melihat papan catur yang sama sekali berbeda. Kalkulasi mereka jernih. Mereka tahu Iran bukanlah Venezuela, yang secara geografis dan militer bisa dengan mudah diisolasi. Mereka juga tahu Iran bukanlah Rusia, yang sekalipun kuat, masih terikat oleh jaringan pertimbangan kompleks dengan Eropa. Iran adalah kategori tersendiri. Mereka telah mengembangkan, menguji, dan mempraktekkan sebuah doktrin pembalasan yang mengerikan dalam kesederhanaannya, simetris dan instan. Mata ganti mata. Anda ambil satu kapal kami ambil satu kapal Anda. Bukan minggu depan, bukan besok, tapi sekarang juga. Dan doktrin pembalasan instan ini bukan sekedar slogan. Doktrin ini didukung oleh sebuah fakta yang tidak bisa dinegosiasikan, sebuah fakta geografi yang brutal dan tidak bisa diubah oleh teknologi militer manapun, Selat Hormuz. Inilah kartu truf pamungkas yang dipegang Teheran. Inilah papan catur di mana semua gertakan Washington yang berbiaya miliaran dolar kehilangan semua artinya.
30%. Biarkan angka ini meresap sejenak. Hampir sepertiga dari seluruh pasukan minyak mentah dunia yang diperdagangkan lewat laut, darah bagi peradaban industri kita harus melewati satu titik sempit ini setiap hari, setiap jam. Selat Hormuz bukanlah sekedar jalur pelayaran. Ini adalah leher dari ekonomi global. Dan Iran secara de facto memegang pisau di leher itu. Kita bisa menyebutnya sebagai tombol nuklir ekonomi, sebuah senjata yang jika ditekan akan memicu kehancuran masif bagi semua pihak, termasuk Iran sendiri. Tapi justru karena sifatnya yang destruktif itulah, ia menjadi alat pencegah yang paling efektif. Iran telah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka bersedia menekan tombol itu jika eksistensi mereka terancam. Pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, apakah Amerika Serikat berani mengambil risiko yang sama? Inilah skenario mimpi buruk yang menghantui para realis di Washington setiap malam. Satu saja insiden serius di Selat Hormuz, harga minyak dunia tidak akan sekedar naik, tapi akan meledak. Angka 150 atau $200 per barrel itu bukan lagi statistik ekonomi. Bagi seorang presiden Amerika, itu adalah surat kematian politik. Itu berarti harga bensin di setiap pom bensin dari California hingga Maine akan meroket, memicu inflasi, resesi, dan kemarahan publik yang bisa mengakhiri karir politik siapapun dalam sekejap. Maka, kita tiba pada sebuah kebuntuan strategis yang dingin. Amerika mencoba memainkan perang urat syaraf, sebuah permainan gertak sambal. Tapi, mereka melakukannya terhadap lawan yang sarafnya sudah ditempa menjadi baja. Setelah puluhan tahun hidup di bawah ancaman konstan, gertakan demi gertakan mulai kehilangan daya kejutnya. Ia berubah dari sebuah ancaman yang menakutkan menjadi sekedar kebisingan latar yang bisa diabaikan. Dan ini bukanlah sebuah teori. Iran memiliki rekam jejak panjang dan sangat konsisten dalam membuktikan bahwa ancaman mereka bukanlah omong kosong. Kita telah melihat polanya berulang kali. Sebuah kapal tanker yang terafiliasi dengan negara barat ditahan dan tidak lama kemudian sebuah kapal tanker Iran disita sebagai balasannya. Atau sebaliknya, mereka tidak perlu berdebat di PBB atau mengeluarkan pernyataan pers. Mereka membalas di lautan secara langsung, terukur dan cepat. Ini bukan lagi sebuah kemungkinan, ini adalah sebuah kepastian operasional. Inilah kontras yang paling tajam. Di satu sisi, kita punya gertakan Amerika yang lahir dari keraguan, kompromi, dan perpecahan internal. Di sisi lain, kita punya kepastian pembalasan dari Iran yang didasarkan pada doktrin yang jelas dan rekam jejak yang solid. Dalam pertarungan antara gertakan dan kepastian, siapa yang sesungguhnya memegang keunggulan psikologis? Jawabannya sudah jelas. Amerika kini menemukan dirinya di sebuah jalan buntu strategis yang mereka ciptakan sendiri. Sanksi ekonomi, senjata andalan mereka, telah terbukti tumpul. Opsi militer langsung, palu goda mereka, memiliki biaya yang terlampau mahal untuk ditanggung, baik secara ekonomi maupun politik. Jadi, apa yang tersisa di dalam kotak perkakas mereka? Yang tersisa hanyalah kebisingan, ancaman-ancaman yang disebar melalui media, yang bagi Iran mungkin tidak lebih dari sekedar musik latar yang sudah biasa mereka dengar. Apa yang sedang kita saksikan di sini, teman-teman, mungkin lebih dari sekedar kebuntuan di perairan Teluk yang panas. Ini mungkin adalah sebuah penanda zaman. Sebuah refleksi tentang pergeseran lempeng tektonik dalam tatanan global. Mungkin ini adalah senjakala dari sebuah era di mana satu negara bisa mendikte dunia hanya dengan kata-kata dan bayangan armada kapal induknya. Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus direnungkan oleh Washington di malam-malam yang sunyi. Apa gunanya memiliki militer terkuat dalam sejarah manusia jika biaya untuk menggunakannya dalam skenario krusial menjadi terlalu tinggi untuk dibayar? Kekuatan yang tidak bisa digunakan pada akhirnya bukanlah kekuatan sama sekali. Ia hanyalah sebuah ilusi yang sangat mahal untuk dipelihara. Karena pada akhirnya, di arena geopolitik yang brutal seperti Selat Hormuz, hukumnya sangat sederhana. Kendali tidak dipegang oleh pihak yang paling kuat secara absolut, tetapi oleh pihak yang paling berani menanggung risiko. Sejauh ini, Iran telah menunjukkan bahwa mereka siap bertaruh dengan taruhan yang paling tinggi. Sementara Amerika masih sibuk berdebat di ruang rapat yang nyaman dan ber-AC tentang harga 1 galon bensin dan dampaknya pada pemilu berikutnya. Jadi, saat kita membaca berita utama tentang ancaman dan gertakan, ingatlah ini. Realitas yang sesungguhnya seringkali tidak terletak pada apa yang dikatakan dengan lantang, tetapi justru pada apa yang tidak dilakukan. Kebenaran terletak pada keraguan di balik kata-kata yang keras, pada kapal-kapal yang dipertimbangkan untuk disita tapi tidak pernah disentuh, dan pada sebuah kekuatan hegemon yang menemukan dirinya terjebak dalam dilemanya sendiri. Terima kasih.